Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatuhu wa salamuhu ala rasulillah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah, kita semuanya masuk di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Menarik saudara-saudara, tentang tujuan Ramadan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan perintahan, pun demikian amalan-amalan, pun demikian karunia anugerah yang ada di bulan Ramadan ini. Ternyata tidak hanya sebatas ibadah puasa saja. Oleh karena itu, Al-Fakir ingin mengantarkan beberapa ayat Al-Quran, terutama dalam hal ini adalah surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, berkaitan dengan visi Ramadan, berkaitan dengan apa saja yang ada di bulan Ramadan ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, mari kita tengok Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menarik bahwa surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 ini semuanya diakhiri dengan la'alla. Menurut santri, menurut di pesantren, la'alla itu harfut tamanni wa harfut taroji, huruf yang menunjukkan optimisme, sehingga artinya itu adalah supaya, agar, untuk. Ini ada empat tujuan visi Ramadan menurut Al-Baqarah 183 187. Yang pertama, la'allakum tattaqun, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Awalnya amanu, akhirnya tattaqun. Awalnya iman, akhirnya takwa. Bahwa iman dengan takwa ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam satu hadis disebutkan al-imanu uryanun walibasuhut taqwa. Iman itu telanjang, gak ada busananya, dan pakaiannya adalah takwa. Untuk mencapai takwa, dasarnya iman. Kenapa yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhan nas, tidak ya bani Adam, hei manusia, hei anak cucu Adam, tapi hei orang yang beriman. Ini pertanda bahwa ibadah puasa ini berat. Kam min so'imin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal ats, kata Rasul. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi upahnya hanya lapar dan haus. Kenapa? Tidak mengamalkan iman yang sesungguhnya. Puasa orang yang beriman, imanan wahtisaban, Imam Al-Ghazali mengkategorikan adalah puasa yang khos, bahkan khawasil khawas. Puasa yang jawarih, anggota tubuhnya pun berpuasa, bahkan hati pun ikut berpuasa. Itulah orang yang beriman, puasanya akan tercapai la'allakum tattaqun. Dan takwa bagian daripada pengamalan iman. Puasa bagian daripada mengamalkan iman. Karena iman itu iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Satu, la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Coba kita tengok dalam Al-Baqarah 184 185. Diawali dengan ayyamam ma'dudat. Puasa itu hanya pada hari-hari tertentu. Tuh. Jadi tidak setahun penuh. Bahkan kita hanya puasanya siang saja, hanya 30 hari, 29 hari. La'allakum tashkurun. Coba kalau puasanya setahun penuh,
Itu bukan keindahan ajaran Islam. Coba kalau puasanya siang puasa, malam puasa, bukan nikmat, itu mah azab, itu mah siksaan. Karena nikmat la'allakum tashkurun. Ayyamam ma'dudat. Yang berikutnya, bahwa di dalam bulan Ramadan ini, di dalam melaksanakan ibadah puasa, Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan dispensasi. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yang sakit, yang sedang dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Berpuasalah di hari berikutnya. Qada. Jadi yang sakit, sok silahkan nggak puasa. Tapi sakitnya yang uzur. Kenapa kamu nggak puasa? Gatal-gatal. Itu mah nggak masuk uzur. Kenapa kamu nggak puasa? Ini ada korengan. Itu mah masih kuat puasanya. Yang kategori uzur. Dimana kata dokter, Bu, Pak, meskipun sudah masuk bulan Ramadan, tapi nggak puasa dulu ya, Bu. Maka kita nurut. Nggak boleh puasa. Karena dokter itu adalah perwakilan Allah di bidang ilmu kesehatan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Au ala safarin, atau kita dalam perjalanan mudik, pulang kampung, nggak boleh dipersoalkan, mau mudik mau pulang kampung. Mudik, pulang kampung, di perjalanan mabok, muntah, maka silakan berbuka. Coba, kata Allah, kalau yang sakit mesti puasa, mau nggak mau. Yang dalam perjalanan mau mabok mau nggak, harus puasa. Tidak indah ajaran Islam seperti itu. Nikmat ajaran Islam. Yang sakit boleh buka, yang dalam perjalanan boleh buka. La'allakum tashkurun. Berikutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah penjelas. Al-Quran adalah Al-Furqan, yufarriqu bainal haq wal batil. Membedakan mana hak dan batil. Tidak dipungkiri lagi. Nikmat yang paling besar bagi umat Islam adalah adanya Al-Quran. Bagaimana kalau kita tidak memiliki Al-Quran? Seperti kita berjalan di kegelapan, kita membutuhkan lampu, lentera. Al-Quran itu adalah lentera hidup kita. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu, hudal lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu ada syifa, rahmat bagi orang-orang yang beriman, obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan, bahwa kita pun nanti disempurnakan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, farhatani lis-shaimi, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, indal iftar, ketika berbuka atau ketika berlebaran, itu sungguh berbahagia. Sempurna kita melaksanakan ibadah puasa. Wa farhatun indal liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tujuan ibadah puasa, visi Ramadan itu adalah la'allahum yarsyudun. Supaya kita menjadi orang-orang yang mursyid, orang-orang yang lurus, kembali ke jalan yang benar. Diawali dengan apa ayatnya? Subhanallah, tabarakallah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kata Allah, Muhammad, katakan kepada mereka, aku ini dekat. Bahkan Allah dekat kepada manusia itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Apalagi di bulan Ramadan. Ibadah sunnah dilipat gandakan pahalanya. Banyak keberkahan, banyak bonus-bonus.
bonus-bonus besar di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya manfaatkan. Percuma kita masuk Ramadan lewat begitu saja tanpa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah, Allah akan mengabulkan setiap permintaan manusia. Apa syaratnya? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Penuhi perintahan Allah, berimanlah kepada Allah, la'allahum yarsyudun. Jadi visi Ramadan, tujuan Ramadan yang ketiga itu la'allahum yarsyudun, supaya kembali ke jalan yang benar. Banyak alhamdulillah di bulan Ramadan itu yang tadinya belum pakai kerudung, masuk bulan Ramadan pakai kerudung, alhamdulillah. Pakai hijab, alhamdulillah. Ikut-ikutan warteg juga pakai hijab, warung nasi pakai hijab, yang kelihatan kakinya saja. Ada bencong ikut-ikutan bulan Ramadan, Pak Ustadz saya tobat sekarang pakai mukena. Itu mah bukan tobat, mangkinan. Kalau tobat itu harus pakai sarung, pakai baju koko. La'allahum yarsyudun, saudara-saudara. Yang keempat nih, yang terakhir, tujuan Ramadan itu, visi Ramadan itu adalah la'allahum yattaqun. Nah, kalau yang pertama tattaqun, lebih kepada imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan perintahan Allah, menjauhi larangannya. Kalau la'allahum yattaqun di sini artinya bimakna khosyah, sportif. Jadi puasa di bulan Ramadan melahirkan mukmin muslim yang memiliki sifat khosyah, takut kepada Allah, sportif. Gimana tidak diawali dengan ayat apa? Uhilla lakum lailatas siyamur rafas. Boleh, halal bagi suami istri malam-malam bercampur, bermesraan dengan istrinya, bukan dengan yang lain, istri dengan suaminya. Boleh bercampur, ya. Ya gimana kalau dilarang? Siang dilarang, malam dilarang. Pengantin baru nikahnya bulan Syaban, mana tahan, mana kuat. Tapi Allah berikan halal. Kenapa? Kata Allah dihalalkan, ila nisaikum hunna libasulakum wa antum libasulahun. Karena perempuan itu ladang, pakaian. Namanya pakaian ya dipakai. Namanya ladang ya dicangkul. Mau gaya apa saja, itu adalah halal bagi seorang suami. Pakaian. Jadi boleh di malam Ramadan itu untuk beribadah ataupun mencampuri ataupun bergaul antara suami dan istri. Tapi ya takut, hati-hati. Udah imsak, udah subuh masih aja bermesraan, nggak boleh. La'allahum yattaqun, khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Baqarah 187 pun Allah menerangkan bahwa kita jangan sampai bercampur suami istri, wa antum akifuna fil masajid, sedang itikaf di masjid. Waduh, itu mah keterlaluan, ya. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Lalu wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Ini hati-hati. Makanya saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh diperdebatkan bahwa Rasulullah itu sahurnya adalah menjelang azan, sehingga yang berpendapat ini gak benar sahur jam 3, setengah 4. Hadisnya ada, saudara-saudara. Memang betul bahwa sahur itu lebih utama diakhirkan, tapi ada hadis yang mengatakan seukuran Rasulullah itu adalah antara makan sahurnya dengan azan itu seukuran 10 menit. Makanya diinisiasi bahwa imsak itu adalah 10 menit sebelum azan subuh. Hati-hati, la'allahum yattaqun. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian 4 visi Ramadan, tujuan Ramadan adalah sesuai dengan penjelasan Al-Baqarah 183, 187. Yang pertama la'allakum tattaqun, yang kedua la'allakum tashkurun, yang ketiga la'allahum yarsyudun, yang keempat la'allahum yattaqun. Menjadi pribadi yang bertakwa, menjadi pribadi yang bersyukur, menjadi pribadi yang lurus kembali ke jalan Allah, dan menjadi pribadi yang sportif. Insya Allah. Mohon maaf
lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.